Bantaeng merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang dikenal juga dengan sebutan Buta Toa, yang berarti tanah tua. Kabupaten dengan total populasi sebanyak 196.716 jiwa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Jeneponto, dan Goa. Untuk mencapai Kabupaten Bantaeng melalui perjalanan darat dari Makassar, kita butuh waktu sekitar 3,5 jam dengan jarak tempuh 123 km. Sebelum tiba di salah satu dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini, kita terlebih dahulu melewati beberapa daerah di Sulawesi Selatan seperti Goa, Takalar, dan Jeneponto. Ada banyak keindahan yang dapat kita lihat jika kita berkunjung ke Bantaeng. Kabupaten yang berdiri sejak 7 Desember 1254 ini menawarkan berbagai sumber daya alam yang potensial dan pemandangan non-eksotis. Mulai dari hamparan kaki Gunung Lompo Batang, perbukitan, pantai, hingga lautnya. Panorama alam yang menjadi salah satu andalan kabupaten ini adalah air terjun Bisapu. Hijaunya pepohonan yang mengelilingi, sejuknya pemandangan, dan mudahnya akses menuju lokasi menjadi alasan banyaknya pengunjung yang datang. Selain keindahan alamnya, peninggalan sejarah di kabupaten ini pun menjadi alternatif wisata bagi para pecinta budaya. Melalui rumah adat Bantaeng yang disebut dengan Bala Lompoa ini, kita bisa melihat bagaimana kabupaten ini mampu berkembang dengan tetap memelihara kearifan lokal dan kebudayaan luhur. Wilayah administratif dengan 8 kecamatan di Kabupaten Bantaeng dengan kondisi geografi di 3 bagian mulai dari wilayah dataran tinggi, dataran rendah, dan kelautan. Terletak di daerah pantai yang memanjang dari barat ke timur dengan garis pantai sepanjang 21,5 km. Dengan bonus geografis, tentunya kabupaten yang terdiri dari 8 kecamatan ini memiliki potensi hasil laut yang tinggi. Dari 67 desa kelurahan, terdapat 16 daerah pesisir. Sedangkan nelayan yang ada di Kabupaten Bantaeng sebanyak 1936 RTP. Dari 1936 RTP, produksinya 6.256 ton. Banyaknya pembudidaya rumput laut yang ada tinggal sepanjang pesisir laut Kabupaten Bantaeng. Cara RTP untuk pembudidaya rumput laut sebanyak 3.822 pelaku usaha. Sedangkan hasil daripada 3.822 RTP itu sebanyak 86.428 ton hasil rumput laut basah. Ini yang menjadikan Bantaeng adalah sebuah daerah yang senantiasa produktif dan menggantungkan aktivitas masyarakat pada sektor pertanian dan perikanan juga menjadi bagian penting di dalamnya. Sinergi antara pemerintah daerah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi kunci penting dalam peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Bantaeng. Alhamdulillah bahwa sektor perikanan adalah juga menjadi tumpuan masyarakat dalam beraktivitas produktif. Kami bersyukur Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia juga menjadi bagian penting dalam mensupport aktivitas khususnya pada sektor perikanan di Kabupaten Bantaeng. Berbagai potensi kelautan dan perikanan dapat kita temui di sini.
mulai dari hamparan budidaya rumput laut yang dikelola oleh warga sekitar, ikan-ikan segar langsung dari para nelayan, hingga budidaya air payau. Secara keseluruhan, selain hasil ikan tangkap, perairan Bantaeng juga unggul dalam budidaya rumput laut. Bahkan dikenal sebagai salah satu produsen aktif rumput laut jenis Cappaficus alvaredzi berkualitas tinggi di antara kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Selatan. Hasil budidaya rumput laut memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bantaeng. Tentu ini merupakan prestasi yang layak diapresiasi. Karena tingginya potensi hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantaeng, Kementerian Kelautan dan Perikanan memanfaatkan kawasan ini sebagai sentra kuliner perikanan. Sentra kuliner adalah tempat promosi, edukasi, dan rekreasi dalam rangka makan ikan. Pertama tercetus pada tahun 2016 berdasarkan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2016 tentang percepatan industri perikanan yang dijabarkan melalui rencana aksi percepatan industri perikanan melalui peraturan Presiden nomor 3 tahun 2017. Di situ tercetus adanya pembangunan sentra kuliner yang bertujuan untuk peningkatan konsumsi ikan. Dilihat dari potensi hasil perikanannya yang berlimpah, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan angka konsumsi ikan di Sulawesi Selatan, khususnya di Bantaeng. Keberadaan sentra kuliner Bantaeng dapat membantu pemerintah daerah untuk mengajak masyarakat supaya cinta makan ikan. Produksi ikan di Kabupaten Bantaeng itu banyak, tetapi kalau kita lihat dari konsumsi masyarakat Bantaeng tentang ikan baru mencapai 43,67 kg per kapita per tahun. Kalau kita banding dengan konsumsi ikan masyarakat Sulawesi Selatan sebesar 68,3 kg per kapita per tahun. Tapi kami berkeyakinan masyarakat Bantaeng juga akan mencapai angka lebih tinggi dari yang sekarang. 2021 sebesar 43,67 itu akan meningkat karena adanya program KKP yang di Bantaeng juga diadakan, sehingga nanti masyarakat Bantaeng meningkat animonya untuk makan ikan. Karena di dunia global saat ini terjadi pergeseran konsumsi dari daging merah ke daging putih. Jangan sampai Indonesia yang memiliki sumber daya protein dari ikan yang cukup besar, jangan sampai bergeser dari daging putih malah ke daging merah. Ini yang tidak kita inginkan, apalagi di daerah perkotaan. Karena dengan manfaat ikan yang luar biasa, ini dalam rangka menyehatkan masyarakat Indonesia dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Jangan sampai nanti kita tidak bisa memiliki generasi-generasi yang unggul di sini. Mari kita sama-sama meningkatkan konsumsi ikan dengan memanfaatkan sentra kuliner di Kota Bantaeng. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bantaeng atau Kabupaten Bantaeng, ini menjadi masyarakat yang cerdas, sehat, dan kuat. Potensi yang akan dicapai dalam bisnis sentra kuliner Kabupaten Bantaeng cukup menjanjikan karena tenan-tenan yang kami undang untuk mengisi tenan-tenan tersebut adalah tenan-tenan yang sudah mempunyai pelanggan yang cukup maksimal, dan alhamdulillah setelah kami pelajari ternyata pelanggan cukup terpuaskan dengan fasilitas dan menu makanan yang telah disiapkan, dan alhamdulillah harganya cukup terjangkau. Sentra kuliner perikanan berlokasi di Pantai Seruni, salah satu objek wisata favorit masyarakat Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya. Berada di kawasan wisata Pantai Seruni, membuat sentra kuliner Bantaeng mudah dijangkau. Untuk menuju sentra kuliner Bantaeng, cukup 3 menit saja dari Tribun Pantai Seruni menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan dengan jalan kaki, hanya menempuh waktu sekitar 7 menit. Sentra kuliner perikanan Bantaeng memiliki konsep pengelolaan seperti Pujasera,
dengan menu utama olahan ikan serta produk kelautan dan perikanan khas daerah Bantaeng. Kami bersyukur bahwa salah satu sumbangsi yang sangat nyata dan menggerakkan produktivitas UMKM adalah keberadaan sentra kuliner perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun 7 sentra kuliner ikan di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Bondowoso, Bantaeng, Prabu Mulih, Cirebon, Tanggamus Lampung, Pekalongan, dan Tuban, Jawa Timur. Ketujuh sentra kuliner perikanan tersebut semuanya dibangun di sekitar objek wisata pantai di kawasan perkotaan. Karena saat ini banyak sekali masyarakat perkotaan yang telah bergeser, yang dulunya konsumsi ikan, bergeser ke konsumsi yang lain. Hal ini yang menyebabkan konsumsi ikan di daerah perkotaan dikhawatirkan akan menurun. Oleh karena itu, program sentra kuliner adalah tujuan untuk meningkatkan konsumsi ikan di daerah konsumen, terutama di daerah perkotaan. Oleh karena itu, pembangunan sentra kuliner difokuskan di daerah-daerah perkotaan, terutama di daerah tujuan wisata. Sentra kuliner ikan Bantaeng dibangun pada tahun 2021 dengan bangunan 2 lantai seluas 600 meter persegi dan memiliki desain bangunan yang unik dan modern sesuai dengan gaya anak muda. Di sini juga ada dermaga yang berfungsi sebagai tempat berlabuhnya perahu-perahu nelayan maupun armada pengangkut barang. Di sore hari, dermaga dengan konstruksi kayu ini biasanya menjadi tempat bersantai para anak muda di kota ini. Dia akan menjadi pusat dan memotivasi pelaku-pelaku usaha yang ada di sektor perikanan untuk bisa lebih baik, lebih smart, lebih maju, dan juga menopang potensi wisata di Kabupaten Bantaeng. Sentra kuliner Bantaeng memiliki daya tarik yang berbeda. Sajian kuliner ikan yang sangat menggugah selera, didukung dengan pemandangan pantai yang menawan, terlebih saat menjelang senja. Mata kita dimanjakan dengan indahnya matahari terbenam hingga malam hari tiba. Asiknya lagi, di sepanjang pantai juga terdapat tempat duduk yang memanjang dari timur hingga ke barat. Kawasan wisata ini pun nyaris tidak pernah sepi. Selain sebagai tempat berwisata kuliner, tempat ini bisa juga menjadi ajang promosi untuk produk UMKM kelautan dan perikanan. Letak sentra kuliner ini sangat cocok menurut kami karena berada di tengah-tengah tempat kumpulnya baik yang berusia muda maupun yang berusia lanjut. Karena mereka bersantai melihat, karena view yang ada di sentra kuliner ini cukup indah menurut kami, dan itu membuat masyarakat di Kabupaten Bantaeng mereka mencicipi apa yang ada di sentra kuliner. Di Kabupaten Bantaeng sendiri, posisi sentra kuliner berada pada posisi yang sangat strategis. Dia ada di tengah kota, pusat kegiatan masyarakat, dan dipercantik dan diperkaya dengan keberadaan sentra kuliner. Anak-anak muda setempat juga diharapkan menjadi penggerak dalam menumbuhkan bisnis sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantaeng. Kami sebagai kaum muda merasa sangat senang ya dengan adanya keberadaan Senkul atau sentra kuliner, karena dengan adanya Senkul dengan desain bangunan yang kekinian, makanannya di sini kami juga senang karena banyak makanan-makanan laut, terkhusus teman-teman yang suka makan ikan, kepiting, udang. Di sini makanannya segar-segar dan tentu rasanya enak. Ada beberapa menu, diantaranya palu basah, ada parape, ada ikan bakar rica, ada udang. Nah, tentu harapan kami sentra kuliner ini tetap dipertahankan dan kedepannya jauh lebih baik lagi. Pemerintah daerah berupaya untuk memajukan sentra kuliner Bantaeng dengan merangkul para tenen
yang sudah memiliki pelanggan tetap, sehingga dengan pembukaan cabang di sentra kuliner dapat memperluas bisnis mereka. Fasilitas yang ada di dalam gedung ini adalah 6 tenan, mulai tenan 1 sampai tenan 6. Dan yang saya ambil yang mengisi tenan-tenan tersebut adalah warung atau rumah makan yang sudah mempunyai pelanggan yang cukup maksimal di cabang utamanya. Potensi yang cukup menjanjikan setelah kami pelajari ke depan, ternyata pelanggan cukup terpuaskan dengan fasilitas dan menu makanan yang telah disiapkan, dan alhamdulillah harganya cukup terjangkau. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atau Dirjen PDS PKP membangun sentra kuliner perikanan dengan tujuan untuk menumbuhkan kewirausahaan serta pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi dan nilai tambah masyarakat sektor kelautan dan perikanan. Sentra kuliner yang ada di Kabupaten Bantaeng ini yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng, khususnya masyarakat nelayan. Karena para nelayan-nelayan yang menangkap ikan, dia bisa jual langsung hasil tangkapannya ke sentra kuliner. Selain itu, hadirnya sentra kuliner ikan atau yang biasa disebut dengan Senkul menjadi awal yang baik bagi pegiat UMKM setempat. Selain ikan-ikan segar yang dijual, yang dimasak, terdapat juga olahan. Dan olahan itu berbentuk-bentuk bermacam-macam. Ada berbentuk kerupuk, ada berbentuk mie, ada berbentuk nugget, ada berbentuk bakso, malah ada sirup rumput laut. Jadi pikiran orang itu, bagaimana ini rumput laut, sedangkan kalau kita lihat fisiknya rumput laut, bagaimana bisa jadi sirup, bagaimana bisa jadi mie. Tetapi itulah inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh UKM kita yang ada di Kabupaten Bantaeng dan bimbingan adik-adik penyuluh perikanan yang ada di Kabupaten Bantaeng, sehingga pelan-pelan UKM yang ada sudah dapat juga mengkonsumsi dan membuat olahan-olahan yang tadi. Ada lagi bantuan yang diberikan, perhatian teman-teman yang ada di Kementerian KKP. Misalkan di sini UKM-nya atau kelompoknya, kelompok pemasar dapat bantuan sarana dan prasarana. Misalkan 3 roda, yang dilengkapi dengan freezer. KKP dalam hal ini sangat membantu kami dalam hal memperlancar usaha kami di Kabupaten Bantaeng. Terutama dengan menghadirkan bantuan berupa motor 3 roda yang sangat mempermudah bagi kami dalam melakukan pemasaran ataupun penjemputan sampai ke daerah-daerah, bahkan ke daerah Bulukumba atau kan ke Jeneponto untuk mempercepat mobilitas lobster, apalagi barang yang kita utamakan kesegaran ataupun hidup, sehingga agak lebih cepat sampai ke tempat penampungan kami. Alhamdulillah adanya bantuan dari KKP cek freezer yang diberikan sehingga ikan itu menjadi segar seterusnya, karena ikan kalau naik langsung dikasih turun di cek freezer, jadi ikan itu bertahan sampai 3 hari atau 1 minggu. Tidak hanya membangun prasarana dan menyediakan berbagai fasilitas penunjang, pemberdayaan masyarakat pun dilakukan dengan memberikan pembinaan dan monitoring kepada para tenan untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan dan menumbuhkan kewirausahaan sentra kuliner perikanan di Kabupaten Bantaeng. Kami bersyukur pemerintah provinsi dan pemerintah kementerian senantiasa memberikan support, dan tentu ini yang kami tangkap di kabupaten. Kita berharap bahwa kebijakan-kebijakan, salah satu diantaranya adalah pemberian bantuan modal berbasis dusun dan RW. Salah satu sektor yang menjadi prioritas kita adalah pertanian dan perikanan, menjadi cermin akan terbangunnya sinergitas, akan terbangunnya komitmen senantiasa akan hadirnya pemerintah yang ingin melihat masyarakatnya untuk tetap produktif.
Berbagai pembinaan dan pendampingan terus dilakukan secara intensif dan terintegrasi kepada masyarakat dan para pelaku sektor usaha, sektor kelautan dan perikanan, mulai dari subsistem praproduksi, produksi, hingga pengolahan dan pemasaran. Pembinaan usaha atau pelaku usaha kelautan dan perikanan terbagi berbasis subsistem perikanan. Jadi yang pertama adalah subsistem dari praproduksi, kemudian ada produksi, pengolahan dan pemasaran. Setiap level subsistem ini memiliki stakeholder atau pelaku usaha di dalamnya. Contoh di dalam misalkan subsistem produksi, di situ ada masyarakat nelayan dan ada masyarakat pembudidaya. Kemudian di subsistem yang kedua adalah subsistem pengolahan. Di pengolahan juga ada masyarakat stakeholder kita, pelaku usaha, yaitu para pengolah. Dan yang ketiga adalah subsistem pemasaran. Di situ ada stakeholder KKP juga kaitan dengan para pemasar. Setiap subsistem ini diperlukan pembinaan-pembinaan yang satu dengan lain berbeda. Nelayan ada pembinaan nelayan, pembudidaya ada pembinaan budidaya, pengolah juga demikian, dan pemasar juga demikian. Setiap subsistem diperlukan pembinaan satu sama lain yang berbeda, di mana bentuk pembinaannya mulai dari hulu ke hilir, supaya pelaku usaha dapat mandiri dalam menumbuhkan wirausahanya. Oleh KKP, lakukan pembinaan secara rutin. Harapan kami ke depannya dan apa yang kami lakukan dapat berkembang pesat dan bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Kita meyakini bahwa yang menopang daerah dan bangsa ini adalah pergerakan ekonomi mikro dan UMKM. Kami bersyukur bahwa salah satu sumbangsi yang sangat nyata dan menggerakkan produktivitas UMKM adalah keberadaan sentra kuliner perikanan. Pertumbuhan ekonomi yang sangat produktif di 2021 salah satunya ditopang oleh pergerakan UMKM yang ada di Kabupaten Bantaeng. Sebagaimana tujuan awal dicetuskannya, Sentra Kuliner Perikanan hadir sebagai komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadi perpanjangan negara yang senantiasa hadir menemani perjuangan kewirausahaan masyarakat sektor kelautan dan perikanan. Kami mengajak masyarakat Kabupaten Bantaeng dan masyarakat di Indonesia pada umumnya, kalau berkunjung ke Kabupaten Bantaeng, mampir di sentra kuliner, di mana tempat itu menyediakan sajian ikan-ikan segar hasil tangkapan masyarakat Kabupaten Bantaeng, khususnya yang ada di sentra kuliner tersebut. Masakan tersebut pasti menarik karena diramu sesuai dengan lidah masyarakat Bantaeng dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami bersyukur keberadaan sentra kuliner tidak hanya menampakkan bahwa aktivitas perikanan adalah aktivitas yang potensial, tetapi juga mendukung dan mendorong pergerakan pada sektor-sektor lain seperti sektor pariwisata. Saya berharap kepada KKP tetap mendukung kami, jangan berhenti sampai di sini. Semoga kedepannya bisa ada lagi senkul kedua, ketiga dan seterusnya. Karena kalau banyak bantuan dari pihak Pemda dan KKP, insya Allah senkul yang ada di Kabupaten Bantaeng insya Allah bisa maju secara maksimal. Saya mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Bantaeng bisa memanfaatkan sentra kuliner dengan baik, terutama para tenan yang ada di sana, bisa merawat, memelihara sentra kuliner ini dengan baik sesuai dengan standar operation procedure yang sudah kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini semua menjadi berkah untuk kita semua. Jika Anda ingin menikmati sentra kuliner perikanan di wilayah selatan Sulawesi, yang terbaik adalah di Bantaeng. Adanya sentra kuliner ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk UMKM sektor kelautan dan perikanan supaya terus bertumbuh dan semakin maju menjadi penggerak pertumbuhan PDB negara menuju ekonomi biru, laut sehat, Indonesia sejahtera.